Sejarah sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah suatu upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan mengontrol faktor-faktor yang dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan zat kimia berbahaya. Sejarah dan perkembangan sanitasi lingkungan telah berkembang selama ribuan tahun, mulai dari zaman kuno hingga saat ini. Sejarah sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat atau SBM adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi seperti toilet dan fasilitas pengolahan limbah. Tujuan dari SBM adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Definisi sanitasi lingkungan secara umum dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan agar bersih, sehat, dan layak huni bagi manusia. Jenis-jenis sanitasi lingkungan. Ada beberapa jenis sanitasi lingkungan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama air minum. Standar kualitas air minum atau SKAM. Yang kedua, air limbah. Standar baku mutu air limbah atau SBMAL. Yang ketiga, udara. Ambient Air Quality Standard atau AAQS. Yang keempat, sampah. Yang kelima, lingkungan hidup. Batasan sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat atau biasa dikenal dengan SBM adalah suatu pendekatan dalam manajemen sanitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Tujuan dari SBM adalah untuk meningkatkan akses dan penggunaan fasilitas sanitasi yang layak dan higienis oleh masyarakat secara mandiri. Jenis-jenis sanitasi berbasis masyarakat, yaitu yang pertama, sanitasi partisipatif total atau SPT. Yang kedua, masyarakat sadar lingkungan atau MASLING. Yang ketiga, sanitasi lingkungan berbasis masyarakat atau SLBM. Yang keempat, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Selanjutnya kita akan membahas apa saja faktor penyebab sanitasi lingkungan. Yang pertama, pengaruh jamban keluarga terhadap sanitasi, khususnya penggunaan jamban sehat yang masih menjadi salah satu masalah utama di banyak negara berkembang, seperti di Indonesia. Yang kedua, kamar mandi atau WC toilet salah satu ruangan kebersihan dasar yang harus diperhatikan. Yang ketiga, sumber air bersih. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang keempat, SPAL atau saluran pembuangan air limbah. Yang kelima, yaitu yang terakhir, tempat pembuangan sampah. Selanjutnya yaitu faktor sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk mempromosikan perilaku sanitasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sanitasi berbasis masyarakat di Indonesia antara lain yang pertama yaitu kesadaran masyarakat. Kedua yaitu partisipasi masyarakat. Yang ketiga yaitu ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai. Dan yang keempat yaitu ketersediaan air bersih. Dampak sanitasi lingkungan terdapat beberapa dampak yang terbagi antara dampak negatif dan dampak positif. Beberapa dampak negatif sanitasi lingkungan di Indonesia antara lain yang pertama penyebaran penyakit seperti diare, tifus, kolera yang mengakibatkan penyebaran melalui udara dan makanan yang terkontaminasi oleh limbah manusia dan akhirnya mengakibatkan sanitasi yang buruk. Sementara itu, dampak positif dari sanitasi lingkungan yang baik antara lain
Yang pertama dapat mencegah penyebaran penyakit seperti diare, tifus, kolera yang merajalela akibat dari sanitasi lingkungan yang buruk. Sanitasi berbasis masyarakat yang juga dikenal sebagai Sanimas untuk meningkatkan akses jamban, memperluas akses fasilitas sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta memerangi pencemaran air tanah. Dampak positif sanitasi berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi lokal dalam pemeliharaan sanitasi, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Sekarang kita akan membahas upaya pencegahan dan pengendalian sanitasi lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat secara umum. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, perlu adanya pencegahan terhadap lingkungan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang pertama, terus meningkatkan atau mengembangkan untuk menerapkan perilaku atau kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membersihkan rumah tempat tinggal Anda, mulai dari ruangan hingga bagian halaman rumah dengan rutin. Yang ketiga, membersihkan bagian kamar mandi serta toilet dan pastikan untuk selalu dalam kondisi bersih. Yang keempat, lakukan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, serta menimbun. Upaya pengendalian sanitasi lingkungan di Indonesia diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut. Berikut merupakan beberapa upaya pencegahan sanitasi lingkungan yang dilakukan secara operasional. Yang pertama yaitu pengolahan air limbah. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem pengolahan sampah. Yang ketiga yaitu penyediaan jamban sehat. Yang keempat yaitu pemberantasan vektor penyakit. Yang kelima yaitu pendidikan dan penyuluhan. Sanitasi berbasis masyarakat adalah pendekatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Upaya pencegahan operasional terhadap SBM melibatkan strategi seperti yang pertama, masyarakat harus dilatih untuk memahami pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Dua, komunitas harus diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan sanitasi dan memperjuangkan hak akses terhadap sanitasi yang layak. Yang ketiga, masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan mereka terkait sanitasi. Yang keempat, pendekatan multisektoral ini dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan sanitasi yang lebih baik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi yang terus-menerus diperlukan untuk mengetahui efektivitas dari upaya pencegahan sanitasi berbasis masyarakat.